Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel media IASS, channel resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Nahdhar Sanai yang akan memberikan wejangan, memberikan ilmu kepada kita semua terkait dengan hal-hal seputar Ramadan dan puasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Mana kabarnya Ustadz? Sehat karena memang as-saumu sumu tasihhu. Jadi ya? berpuasalah biar sehat, jadi sehat. Luar biasa. Semoga senantiasa dilimpahkan, diberikan kesehatan oleh amin, Allah amin, Subhanahu. amin, amin, amin. Begini, ada beberapa pertanyaan yang kemudian kami rangkum menjadi satu titik pertanyaan besar, di mana fenomena masyarakat kita biasanya memberikan persenan. Nah, ini bagi para pedagang, pebisnis ya, memberikan persenan kepada pelanggan. Nah, ini sekaligus mereka diniati berzakat. Ini apakah jadi atau tidak? Ini kejelasan hukum dalam sisi fikih kita bagaimana berbicara tentang hal ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelasnya terkait dengan dagang ya Ustaz, ya? Perniagaan atau tijarah ya. Jadi kalau zakat tijarah ini memang layak kita ungkap di bulan Ramadan karena tidak jarang para pemilik toko itu mengeluarkan zakat ini di bulan Ramadan. Itu masalahnya, kebanyakan marak begitu. Marak. Di samping tadi seperti apa yang Ustadz sampaikan, dijadikan pemikat kepada pembelinya. Jadi istilahnya persenan ya. Itu padahal pemikat biar tidak pindah, tetap berlangganan kepada toko yang ia miliki atau tempat dagang yang ia miliki, maka dikeluarkanlah persenan. Dan kalau ditanyakan oleh para ustadz, sudahkah Anda berzakat? Maka dia bilang, sudah, itu persenan itu adalah zakat. Zakat yang harus saya keluarkan. Ini sebelumnya kita harus berbicara dari awal Ustaz, bahwa tijarah ini memang diwajibkan berzakat atas nama tijarah. Kalau dalam nas secara umumnya kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, kan seperti itu. Jadi dari harta benda ini memang harus diambil sebagai sodakoh atau sodakoh wajibah, zakat seperti itu, sebagai pembersih, biar betul-betul rezeki yang bersih, seperti yang di tengah-tengah ayat Al-Quran yang banyaknya 6.660 ini Ustaz. Syair Jawa kan mengatakan ayat Al-Quran kabeh 6.000 punjul 600 swida krungu. Ternyata yang di tengah-tengah itu memang masalah rezeki yang makanan yang bersih Ustaz. Kalau jelasnya Ustadz itu hafal sekali di surat Kahfi itu di tengah sendiri itu kan ditandai merah wal yatalattaf. Sebelumnya itu ada ungkapan falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka perlu dilihat mana makanan yang paling bersih. Nah, terkait dengan ini makanya zakat ini dikeluarkan sebagai pembersih kepada harta benda yang nantinya kita memakannya, mengkonsumsinya. Nah, ini wajib mengeluarkan zakat tijarah ini Ustaz. Untuk menghitungnya yang perlu Ustaz. Iya, begitu ya. Ya, karena ada yang menghitung ini ternyata hanya labanya Ustaz. Jadi kalau labanya mencapai katakanlah nisabnya emas 77 gram atau katakan itu adalah 40 juta lah gampangnya Ustaz ya. Maka dikeluarkan 2,5% dari 40 juta. Padahal dihitung itu bukan hanya labanya saja Ustaz. Hanya labanya saja ya. Tapi secara keseluruhan atau bahasanya mungkin omset, bukan hanya omsetnya, bukan hanya keuangan yang didapati secara keseluruhan, tapi juga komoditi yang masih ada Ustaz. Komoditi jualnya nanti ya. Komoditi atau barang-barang dagangannya yang masih ada itu dihitung semua. Selain yang sudah ja'alahu kinyah, yang sudah dijadikan barang simpanan yang tidak ikut dalam penjual belian. Perabotan rumah tangga. Dibuat beli sepeda motor atau dibuat beli mobil, dibuat. Jadi kira-kira apa saja yang dihitung? Yang dihitung itu Ustaz, semua komoditi yang masih ada yang berbentuk yang berupa barang yang memang ini masuk dalam penjual belian dan juga termasuk piutang yang ada di orang itu Ustaz, harus dihitung juga. Ya. Piutang yang ada di orang harus dihitung.
Kemudian uang yang tersisa selain yang kalau yang dibuat membayar para kuli-kuli karyawannya itu tidak, Ustaz. Atau yang dibuat makan uang yang mau dikelola kembali. Jadi kan gini, Ustaz, penghitungan tijarah ini kan urusan dari awal sampai satu nisab sampai haul ini kan khilaf ulama, Ustaz. Yang penting di akhir haul ini berarti masa 1 tahun hijriah. Jadi kalau memang dulu ibtida utijarah, permulaan berdagangnya bulan Ramadan, kemudian Ramadan sampai Ramadan lagi dihitung. Nah, yang dihitung ya barang yang masih ada, kemudian uang yang ada, piutang yang ada di orang dihitung kok mencapai ke harganya 77 gram emas. Maka itu batas minimal itu. Batas minimal, lebih dari itu makin wajib lah, Ustaz. Ini sudah wajib. Jadi harus haul itu dapat 1 tahun perdagangannya, yang kedua harus nyampe nisab. Kalau sekarang ya harga emas itu sekitar 500.000. 1 juta, Ustaz. 1 juta. 1 juta. Kalau 1 juta berarti kali 77 gram. Berarti 77 juta. 77 juta kalau 1 juta itu emas murni, Ustaz. Jadi bukan perhiasan. Kalau perhiasan yang 70% saja sudah 800 lebih. Seperti Ustadz yang membelikan istrinya itu kan 1 gramnya 800 itu. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini kemudian dikeluarkan 2,5%. Mengeluarkannya ini pada siapa? Kita sudah tahu, Ustadz, ya kepada asnaf samania, lil fuqara wal masakin, yang udah 8 golongan yang sudah kita kenal itu. Nah, kalau sekarang seperti yang tadi dibicarakan Ustadz itu penting sekali. Ketika diberikan kepada pelanggan yang sering membeli ke tokonya, apakah ini dikatakan zakat? Ini dilihat dulu, Ustaz. Kalau penerimanya ini memang adalah berhak menerima zakat, ya pastinya zakat. Karena memang ini bukan upah, Ustaz. Kan memberinya cuma-cuma. Jadi kalau memang zakat diberikan, sekalipun berdampak menjadi pemikat, tidak jadi masalah. Asalkan memang zakat. Mustahik penerimanya, penerimanya mustahik. Kalau sekarang penerimanya bukan mustahik, ini kan tidak sah zakat. Mohon maaf, zakat niaga seperti ini dalam bentuk apa semestinya? Kan biasanya kalau istilah kita persenan itu bisa kadang berbentuk baju, berbentuk apa cukup seperti itu? Kalau berbentuk apa, berbentuknya apa ini, Ustaz? Ini kan zakat ini 2,5% ini kan biasanya dikeluarkan berupa uang, Ustaz. Biar lebih bebas lah, Ustaz. Tapi kan kalau kita lihat berbagai pendapat ulama, sekalipun di ashab syafi'iyah sendiri, kita kan boleh mengeluarkan kimahnya asalkan cocok dengan yang dibutuhkan oleh orang yang menerima. Misalkan kalau apalagi dikeluarkan sembako, Ustaz, itu adalah memang hal yang dibutuhkan ketika menjelang hari raya, apalagi di bulan Ramadan, ini kan dibutuhkan. Saya kira kita bisa ikut kepada pendapat ulama yang memperkenankan memberikan kimah dalam zakat itu. Kalau tijarah kan memang lebih bebas, Ustaz, daripada zakatnya zuru. Zakat. Kalau padi kan memang mengeluarkan padi. Kalau tijarah ini saya kira lebih mudah. Berarti pada kesimpulannya, persenan itu apakah bisa diniati sekaligus sebagai zakat, maka dilihat penerimanya. Kalau dia orang yang berhak seperti fakir, miskin, ataupun dengan atas nama yang lain. Atas nama yang lain, yang penting asnaf sama niat, maka sah menjadi zakat. Sah ya, luar biasa. Terima kasih, Fatih ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya agar fenomena yang biasanya yang terjadi di masyarakat kita biasanya memang mengeluarkan persenan sebagai pedagang kepada beberapa pelanggan, kepada pelanggan-pelanggannya. Tujuannya biasanya agar tidak lari ke kulak kepada orang lain. Ini sebagai pemikat. Nah, kemudian kalau di neti zakat bagaimana? Tadi sudah dijelaskan secara tuntas oleh Ustaz Nahdhar Sanai, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.